Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang mantap-mantap seputar PP Coin dan juga berita dari Mbak Jerome Powell yang didesak oleh Simbah Katram untuk segera memangkas suku bunga ya. Tidak lupa Mas Bro selalu mengucapkan selamat buka puasa, bukan sore nanti mau buka mulu. Selamat bersantap sahur ya. Mudah-mudahan sahurnya pakai daging ayam, jangan daging kodok ya, daging ayam ya. Mudah-mudahan puasa kalian puasa yang berkualitas ya, di hari yang ke-22 ini nggak terasa, supaya nanti terlahir fitri kembali bebas dari dosa dan noda. Bagikan bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Langsung saja, tidak lama-lama akan saya bahas koin PB yang sangat luar biasa. Namun demikian akan saya kasih sedikit fundamental mengenai koin PP, yang mana koin PP ini sudah menjadi yang top. Saya rasa tidak ada bandingannya. Yang lain-lain dari ribuan koin bahkan jutaan koin sudah hancur semua, bisa dikatakan scam ataupun rupul. Tersisa hanya PP setelah Sibat dan Doge, hanya PP. Dan PP ini koin yang betul-betul tinggal 3 kali lipat saja sudah masuk ATH dibanding koin Sibat dan Doge. Banyak yang sakut di pucuk, ketika harga akan terbang ke atas sudah duluan digunting mereka. Beda dengan koin PP, sangkutannya paling dikit, ATH-nya cuma butuh 3 kali lipat, sedangkan ketika bull market puluhan kali lipat bisa terjadi. Yang mana kalau kita melihat prediksi luar itu gila-gilaan, ada yang $1 sekian-sekian. Bagi saya untuk Rp1 10 kali lipat dari sekarang saya rasa sudah cukup. Ini berita yang sangat menarik, menjadi trending and most trades coin yang banyak diperdagangkan sekarang adalah nomor 1 BTC, kedua ETH, ketiga Solana, keempat koin kita adalah PP. Sangat luar biasa. Ini valid dan fix, yang mana koin yang lagi banyak diperdagangkan, yang rame di tradingkan di dunia cryptocurrency saat ini adalah BTC, ETH, Solana, dan PP. Yang mana BNB ketinggalan sampai dilompati PP, perdagangannya ditinggalkan, kalah dengan perdagangan PP. Sangat luar biasa. Ini berita yang sangat valid. Jadi koin PP sudah tidak perlu kalian ragukan. Kalau toh sekarang belum naik, kita sabar. Memang dari Templeton juga memberikan info bahwa siklus cycle tahun ini adalah terpanjang, dengan banyaknya drama, belekutakannya AS yang memang ada ETF BTC, dengan peralihan presiden secara fundamental dan regulasi itu sudah bagus, akan tetapi masih satu lagi yang masih cerengkel sesuai dengan namanya rewel, Jerome Powell ini belum memberikan pemangkasan suku bunga. Namun demikian sudah didesak sama Presiden Katram ya. Sebelum saya membahas tentang bagaimana berita-berita yang perlu kalian ketahui, sekarang saya akan memberikan TA dulu sama si PB. Oke, dalam time frame daily-nya satu ini selalu turun itu di area biru. Ini turun di area biru, ini udah turun ya, dan ini sudah akan ngecross yang MA biru gunting ke arah atas yang merah. Di sini akan terjadi cross, dan kemudian saya rasa akan di sini nanti akan nendang resistennya di 0,001, kemudian di sini akan bermain-main di dalam awan Ichikibir ini, antaranya April tanggal 3-an, kemudian naik ke atas, dan ini ada perosotan mereka mungkin turun di sini. Nah, kalian di sini ambil lagi yang trade, diperhatikan. Kemudian nanti akan lanjut ke atas bersama dengan Aliyat Wet, yang mana satu naik, dua turun. Ketika naik lebih kenceng lagi itu TA di daily-nya. Kita juga akan melihat TA-nya di time frame 3 daily.
Ini kita lihat bersama di sini mirip sekali. Kita turun di area merah, biasanya di awan Cikiwir ini selalu valid ya, area merah turun, kemudian naik di area merah ini, yang warna merah ini artinya ini awan merah, dan ini turun di area biru ataupun hijau ya, ini biru atau hijau, dan ini akan melengkung ke sana. Saya rasa akan nerjang sana di area merah. Antaranya kita harus sabar di bulan Mei, pertengahan Mei sudah up di atas. Memang agak panjang siklus cycle kali ini, harus sabar. Ini kalau melihat TA. Tapi kalau melihat fundament, TA itu hanya kebenarannya hanya 30%, kalah dengan fundament. Kalau fundamennya nanti mengarah segera dipangkas suku bunganya yang memang lagi didesak sama Presiden Trump, tiba-tiba terbang juga bisa terjadi. Ya, ini selalu turun di area biru, naik di area merah, ini turun di area biru, dan ini akan naik di area merah. Yang penting kalian membeli koin PP yang saat ini yang terbagus daripada koin-koin yang lain. Maksudnya kita nggak akan takut koin ini scam ataupun rupul. Sampai kapanpun cycle berikutnya, selagi ada meme coin masih akan ada nama PP, Shiba, dan Doge, kawan, begitu. Lanjut saja, kita akan time frame yang lebih kecil lagi. Kita bahas TA full di sini. Di 4 jamnya begitu. Ini di area biru ini turun, area merah naik. Ini karena waktunya time frame pendek kecil. Ini kan di area biru itu belum tentu turun ke sana. Karena di sini ada yang namanya support tebel ini support awan Cikiwir yang hijau, dan ini arahnya mungkin di sini akan mantul ke sana, belum waktunya turun karena ini time frame pendek, dan ini arahnya awan Cikiwirnya yang biru itu masih menjulang ke atas. Artinya menunjukkan bahwa ini akan tetap ke atas, hanya koreksi kecil saja. Ya, dan kita akan perhatikan bagaimana waktu akan naik, terjadi kenaikan itu penuh drama yang sangat menjijikan. Kayak di sini tuh, ini naik turun, likuidasi banyak banget, merisil di sini banyak banget ya. Kemudian baru terbang. Ini juga sama, ini udah mulai merisil di sini, naiknya udah mulai merisil, naik turun merah hijau, dan ini MA yang biru sudah di bawah, MA yang merah sudah di atas, menandakan ini nanti akan bertemu ke sini, kemudian akan kumpul, akan nge-cross begini, baru akan nendang ke sana. Itu secara TA-nya ya. Jadi kita harus sabar, yang penting koin ini nggak akan kemana-mana. Saya yakinkan akan kalian cuan luber di koin PP asal kalian sabar siklusnya sampai akhir tahun ini ya. Kita akan bahas bagaimana desakan Mbah Katram. Ini luar biasa, Mbah Katram ini masih menjadi viral ya. Mantan presiden, kok mantan ini ya. Mantan presiden itu dulu, ini bukan mantan, ini ngaco ini. Presiden Trump ya kembali menyoroti kebijakan moneter Fed dengan menyerukan pemangkasan suku bunga sesegera mungkin. Melalui unggahan di platform Trump sosial, Trump memberikan bahwa tarif dagang yang diberlakukan AS mulai berdampak pada ekonomi domestik. Puas ya. Jadi seruan tersebut muncul di tengah keputusan The Fed yang mempertahankan suku bunga acuan dan menaikkan proyeksi inflasi, menandai potensi tantangan ekonomi berupa stagflasi, pertumbuhan melambat diiringi kenaikan harga. Puas ya. Jadi dengan tarif yang dinaikkan si Katram, dampaknya di domestik sudah besar, yang mana harga-harga sudah mulai melambung naik ya, bisa terjadi penjarahan di sana. Juga banyak data yang masuk ke saya, sebetulnya Fed itu sudah secara data itu udah nggak bisa mengelak untuk pangkas suku bunga, kalau nggak bisa ditendang dewan di sana. Dan kemudian si Mbah Trump ini mungkin udah didesak di dewan-dewan di sana, kemudian bisa nggak bisa si ambil turun tangan si Mbah Katram, menyerukan, mendesak sama si Powell untuk segera memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Mudah-mudahan akan terjadi ya. Jadi seruan Trump dan kebijakan The Fed
dalam pernyataannya Trump menekankan bahwa The Fed seharusnya segera memangkas suku bunga karena dampak tarif AS mulai meresap ke dalam sistem ekonomi. Ia menyebut 2 April sebagai hari pembebasan di Amerika. Apakah ini dikasih batas waktu segera dipotong paling lambat tanggal 2 April? Ini sangat luar biasa kalau terjadi, akan terjadi all season. Mengaitkannya dengan berakhirnya pengecualian sementara atas tarif untuk impor dari Kanada dan Meksiko, menurut Trump, tindakan cepat dari The Fed diperlukan untuk mencegah pelemahan ekonomi lebih lanjut. Wah. Sementara itu, Komite Pasar Terbuka FOMC meeting kemarin memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4,25% sampai 4,5% untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Namun proyeksi pertumbuhan ekonomi AS diturunkan dari 2,1% menjadi 1,7%, sedangkan perkiraan inflasi naik dari 2,5% menjadi 2,8%. Kenaikan ini mengindikasikan kekhawatiran bahwa kebijakan tarif dampak memperburuk tekanan harga dan memperlambat pertumbuhan. Salahmu diwe. Ya, ini bisa nggak bisa bagaimana tanggapan dari pasar ya. The Fed mengakui adanya peningkatan risiko dalam prospek ekonomi terutama akibat inflasi yang meningkat dan ketidakpastian global. Ketua The Fed si Jerome Powell menyebut bahwa inflasi mulai menunjukkan kenaikan kemungkinan besar akibat tarif dan bahwa proses pemulihan harga mungkin akan tertunda sepanjang tahun ini. Ia juga mengungkapkan bahwa dunia usaha dan rumah tangga mengalami kekhawatiran besar terhadap risiko penurunan ekonomi. Memang belum ada pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat proyeksi dari The Fed, tetapi menunjukkan 2 kali penurunan suku bunga sebelum akhir tahun 2025. Artinya Mbah Jerome Powell siap menurunkan suku bunga, memangkas suku bunga 2 kali dalam tahun 2025, yang mana setelah nanti mendapatkan tekanan yang cukup signifikan dari Mbah Trump yang diperkirakan ini sebelum akhir tahun, bisa nanti malah secepatnya bisa terjadi. Ya, jadi grafik dot plot terbaru memperkirakan suku bunga berada di level 3,7% sampai 4% pada akhir tahun, namun terjadi penggeseran pandangan internal jika pada Januari hanya 1 anggota FOMC yang menolak penurunan suku bunga. Kini jumlah peningkatan menjadi 4 orang yang menyarankan mempertahankan suku bunga sepanjang tahun ini. Akan tetapi sudah ada statement dari Jerome Powell yang dia sendiri siap menurunkan 2 kali dalam tahun 2025 ini. Cuma waktunya yang masih hati-hati. Saya rasa dengan desakan Mbak Trump mungkin akan berubah, nggak terlalu lama lagi, karena Mbak Trump sendiri memberikan waktu sampai 2 April. Kalau saya lihat dari komennya tadi, ya, dari peringatan yang diserukan tadi, saya rasa 2 April itu harus sudah dipangkas. Mudah-mudahan akan dipangkas secepatnya, ya. Ini berita yang sangat valid. Mungkin itu yang saya sampaikan di pagi hari ini, udah panjang lebar ya, tentunya cukup, dan saya akan tentunya tetap harus sabar di dalam bermain kripto, nggak usah buru-buru, yang penting kita masuk koin-koin yang jelas, tidak asal-asalan. Kita tungguin meme koin yang sembarangan, yang market cap-nya kecil, rankingnya ratusan bahkan ribuan, kalian akan habis uangnya ya. Mending sabar, koin yang bagus yang berpotensi seperti PP ini adalah di mana ada GZ di situ ya. Kita lihat di sini sebetulnya penurunan yang wajar saja, 1,53% di market cap global ini ya, karena ada 3.078 triliun yang terlikuidasi. Mudah-mudahan kalian nggak termasuk kena likuidasi, habis koinnya ya. Karena yang pasang long ada 2.000 triliun. Seberapa itu uangnya? Yang short ada
1.000 triliun lebih. Wah gila, totalnya ada 3.078 triliun. Wah gila-gilaan. Makanya market turun ya wajar, uangnya beralih pindah tangan, pindah kantong ke bandar ya. Itu kita lihat juga di sini penurunan wajar 0,91%, Bitcoin ETH 0,85%, SRP 293% ya. Jadi penurunan nggak banyak ya. Anda bisa masuk koin-koin yang bagus-bagus seperti Cardano yang harganya lagi turun untuk long invest. Ini boleh ya. Bitcoin ada berita yang sangat tidak bagus ya. Ancur-ancuran ini Bitcoin, dan ada salah satunya adalah koin Melenia. Akan ada info yang masuk ke saya tadi itu, Jebnya akan jualan besar-besaran kayak garong gitu. Aduh, karena dia skandal dengan koin Libra dari Presiden Argentina. Ini takut koin-koin yang seperti itu, pasti banyak koin-koin yang lain terkait dengan skema Ponzi dari Argentina, yang mana nggak mungkin Mbah Trump bikin koin lagi seorang presiden sibuk begitu. Ternyata debt-debtnya dari Argentina sana, spekulasi ada kerjasama dengan koin Libra. Bahaya banget ya. Tentunya itu yang perlu kalian ketahui. Bisa saya sudah sampaikan koin-koin yang bagus seperti Litecoin ini bertahan ya, naik sendiri, yang lain turun, sama Polkadot, Cardano yang akan diajukan, sudah diajukan ETF support sama Grayscale kalau nggak salah ya, itu bisa kalian masuk. BNB salah satunya, BNB itu si GZ sangat memperhatikan investornya, nggak main-main. Jadi ketika bear market BTC sama ETH turun dulu, BNB turunnya belakangan, memberikan kesempatan investornya untuk TP. Dan kalian bisa masuk di ETH, jaringan yang ada di ETH, decknya ETH adalah koin Uniswap yang ini juga terbang. Dan kemudian untuk andalan dari BNB, decknya ada di PancakeSwap ataupun Cake, kalian bisa masuk di situ ya. Mungkin udah panjang lebar, segitu saja. Oke, kita lanjutkan dengan yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan segera si Mbah Trump ini untuk mendesak daripada Jerome Powell. Memang sudah didesak Jerome Powell ini, yang Trump desak the Fed segera pangkas suku bunga di tengah kekhawatiran ekonomi AS ya. Mantan Presiden AS Donald Trump kembali menyoroti kebijakan moneter Fed dengan menyerukan pemangkasan suku bunga sesegera mungkin. Melalui unggahan di plafon sosialnya Trump, Trust Trump, ya, itu Trump memperingatkan bahwa tarif dagang yang diberlakukan AS mulai berdampak pada ekonomi domestik. Puas. Jadi bisa nggak bisa, info-info yang masuk ke saya itu sebetulnya data-data itu sangat valid, dan bisa nggak bisa harus dipangkas secepatnya. Kalau nggak bisa ditendang dewan di sana, dan ini sudah dapat hujatan kali Trump ataupun desakan daripada dewan-dewan di sana. Kemudian si Mbah Trump menyerukan ya segera Fed untuk memangkas suku bunga sesegera mungkin melalui unggahannya ya. Ini sangat luar biasa. Seruan tersebut muncul di tengah keputusan The Fed yang mempertahankan suku bunga acuan dan menaikkan proyeksi inflasi, menandai potensi tantangan ekonomi berupa stagflasi, pertumbuhan melambat diiringi kenaikan harga. Puas ya. Seruan Trump dan kebijakan The Fed. Dalam pernyataan Trump menekankan bahwa The Fed seharusnya segera memangkas suku bunga karena dampak tarif AS mulai meresap ke dalam sistem ekonomi. Ia menyebut 2 April sebagai hari pembebasan di Amerika. Apakah ini batas akhir? 2 April harus dipangkas suku bunganya, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian akan terjadi bull market all season. Mengaitkannya dengan berakhirnya pengecualian sementara atas tarif untuk impor dari Kanada dan Meksiko, menurut Trump tindakan cepat dari Fed diperlukan untuk mencegah pelemahan ekonomi lebih lanjut. Sementara itu, Komite Pasar Terbuka
FOMC meeting kemarin memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4,25% sampai 4,5% untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Namun proyeksi pertumbuhan ekonomi AS diturunkan dari 2,1% menjadi 1,7%, sedangkan perkiraan inflasi naik dari 2,5% menjadi 2,8%. Kenaikan ini mengindikasikan kekhawatiran bahwa kebijakan tarif dapat memperburuk tekanan harga dan memperlambat pertumbuhan. Ya, itulah yang terjadi. Makanya ini Fed ini harus betul-betul melonggarkan. Bisa nggak bisa harus dipangkas. Mudah-mudahan akan dipangkas sesegera mungkin dan bisa April sudah menjadi PAM ya. Kalau dilihat dari TA tadi memang sampai Mei. Akan tetapi kita bersabar, yang penting sudah masuk koin PP yang memang investor kalau akan melirik investasi di meme coin saya rasa akan lari ke PP, bukan ke mana-mana lagi, memang tinggal satu-satunya koin terseleksi alam ya. The Fed mengakui adanya peningkatan risiko dalam prospek ekonomi terutama akibat inflasi yang meningkat dan ketidakpastian global. Ketua Fed Jerome Powell menyebut bahwa inflasi mulai menunjukkan kenaikan kemungkinan besar akibat tarif dan bahwa proses pemulihan harga mungkin akan tertunda sepanjang tahun ini. Ia juga mengungkapkan bahwa dunia usaha dan rumah tangga mengalami kekhawatiran besar terhadap risiko penurunan ekonomi. Inilah perang nih ya, perang antara si independen, katanya independen si Fed itu, akan tetapi dulu kan selalu dipesan, selalu dikendalikan sama presiden sebelumnya. Ini belum jinak sama Simba Katram. Kacau. Harus dikepret sama BTC dulu ini. Ya, meski belum ada pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat, proyeksi The Fed tetap menunjukkan 2 kali penurunan suku bunga sebelum akhir tahun 2025. Ini belum jelas ada waktu dekat dipotong atau enggak, tapi dengan penekanan si Mbak Katram untuk sesegera mungkin dikasih batas tanggal 2 April, saya rasa ini juga nanti akan mengikuti presidennya harus dipangkas. Karena dan ini pun sebetulnya sangat bagus keputusan dari Fed. Dia sudah memberikan statement bahwa tahun ini tetap akan dipangkas 2 kali, cuma waktunya yang belum jelas, tapi paling lambat nggak akan sampai akhir tahun. Wah. Tapi ini masih wacana daripada si Jerome Powell. Namun terjadi pergeseran pandangan internal jika pada Januari hanya satu anggota FOMC yang menolak penurunan suku bunga ini. Kini jumlahnya meningkat menjadi 4 orang yang menyarankan mempertahankan suku bunga sepanjang tahun ini. Waduh, piye? Kok bisa menunggu? Reaksi pasar, dah nggak usah mikirin. Yang penting desakan Katram mudah-mudahan menjadikan hasil yang mana harus dipangkas sesegera mungkin ya. Kita harus bersabar. Dilihat dari ini juga masih tinggi Bitcoin dominannya, banyak sekali raksasa-raksasa besar, investasi-investasi yang ugal-ugalan masuk BTC. Saya rasa akan membuat BTC akan terbang. Ini hanya adalah bear trap belaka. Saya rasa tahun 2025 itu akan jadi bull run, yang mana tahun 2016 halving BTC, tahun 2017 bull, tahun 2020 halving, tahun 2021 bull, dan kemarin tahun 2024 halving. Saya rasa tahun 2025 bull juga. Ini memang pas berbarengan dengan drama US yang mana secara regulasi dan secara fundament itu sudah bagus kripto sebetulnya, cuma karena ini tinggal satu orang saja yang namanya si Powell ini yang masih rewel ya, sesuai dengan namanya ya. Kacau. Kita lihat dari mana di CMC ini memang sekarang ada turun di market cap global 1,53%. Ini uang nggak kemana-mana, berpindah tangan, dikantongin sama bandar karena ada 3.078 triliun yang kena likuidasi. Itu dibagi pasang short dan long, tapi terbanyak di long. Nah itu kalau market akan terbang ke atas ya, tahu-tahu yang masang long sampai 2.000 triliun itu uangnya seberapa. Ini kena semua atas bawah. Hati-hati, mudah-mudahan grup saya tidak ada yang kena likuidasi habis-habisan nanti mau lebaran ya. Yang penting kita sabar supaya uang nggak habis buat lebaran ya, nanti habis lebaran mudah-mudahan terbang ngaceng tinggi ya. Kita lihat di sini sebetulnya hanya turun sedikit saja
0,91% untuk BTC, ETH juga turun 0,85%, nggak banyak kok sebetulnya ya, naik turun nih, masih hal yang wajar. SRP juga turun sedikit ya, BNB malah naik. Ini BNB ini pelopornya luar biasa. Dari si CZ ini mempertahankan investornya ya, jadi dia apa namanya tetap kelihatan baik di mata investornya, cara gampangnya begitu ya. Maka kalau BNB pas terjadi penurunan dalam itu, terjadi pas bear itu, pertama biasa BTC, ETH yang lari turun kenceng dulu. BNB itu GZ menahan dulu, memberikan kesempatan investornya untuk TP, nggak main-main. Apalagi si GZ ini mempelopori daripada PP yang sekarang di Brasil katanya lagi dipromosikan. Wah, mantap jaya ya itu kan. Dan ini lihat coba Bitcoin tuh ancur-ancuran 27% dalam 1 minggu. Ini Bitcoin ini ngehek nih, bahaya. Kacau ini. Wah, bahaya ya. Jadi SIBA sudah ke-18, Bitcoin sudah juga akan sebentar lagi akan kelempar. Ini koin yang belum terbang tinggi, kalian bisa masuk adalah Litecoin yang masih ada kenaikan, yang lain turun, naik sendiri. Udah saya bilang ya, Litecoin, Polkadot yang lagi diajukan ETF-nya termasuknya itu ya. Kemudian Uniswap ngaceng ya, Uniswap adalah deck-nya daripada ETH. Kemudian kalian bisa masuk yang BNB, deck-nya adalah Cake Pancake Swap, itu juga perlu kalian pantau ya. Ini kalau AI lagi kurang ini nih, tapi yang paling bagus AI di situ. Ini Ondo juga ancur-ancuran ya. Kemudian si PP market cap-nya masih ada 50 triliun, masih kuat. Jadi investor institusional nanti ketika akan masuk pilihannya hanya PP, SIBA, dan Doge. Saya rasa yang market cap masih kecil, belum mengalami bull market, ATH-nya paling rendah, hanya butuh 3 kali lipat saja udah masuk ATH. Risikonya nggak terlalu banyak dibanding dengan ATH, Doge sama SIBA terlalu tinggi. Saya rasa nanti yang masuk di pucuk yang sangkut akan gunting lebih dulu. Tapi kalau PP saya rasa enggak, dan paus PP yang sudah besar-besar yang masuk di awal-awal itu udah tamat, mereka sudah pada jual. Jadi ini generasi kedua saya rasakan sama-sama masuk di pucuk bareng-bareng, jadi akan Rp1 akan lebih. Kalau di luar sana tuh menargetkannya gila-gilaan. Saya nggak mau berani sampai $1, terus pokoknya gila-gilaan. Dia nggak mau Rp1 karena uang kecil, katanya uang receh. Ya, kalau kita Rp10 udah cukup lah ya. Udah panjang lebar ini, saya rasa cukup ya. Tetap semangat di PP naik turun, hal yang biasa kita tunggu. Yang penting bulannya bulan apa sesuai dengan TA. Ada Mei lah, ada April, dan semua itu cara fundament sudah bagus, regulasi sudah hebat, tinggal menunggu keputusan satu orang yang sangat rewel, sesuai dengan namanya adalah si Jarum Rewel ya. Nunggu dia lagi didesak sama Katra, mudah-mudahan betul-betul didesak dan segera pangkas suku bunga, dikasih kesempatan sampai bulan depan di April, di awal bulan ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selamat beribadah puasa di hari yang kedua-dua, dan selamat bersantap sahur tentunya. Untuk kalian tetap yakin, jangan kemana-mana. Untuk meme coin hanya PP. Kalau yang blue chip bebas, silakan pilih top CMC sampai 20. Rezeki masing-masing, senangnya yang mana, kenaikan nggak sama, tergantung yang di atas, namanya rezeki ya. Selamat menjalankan ibadah yang positif kalian ambil, yang buruknya kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mengsubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jos.